Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita akan bersama kembali dengan Jonathan. Jonathan ingin berbagi resep, yaitu akan bikin dessert khas Australia. Apa itu? Yaitu Lamington. Nanti kita akan belajar ya, caranya juga mudah dan yang pasti enak. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, dengan tak jemu-jemunya saya menginformasikan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Diisi ya nama, kemudian apa yang menjadi pergumulan, apa yang ingin didoakan, lalu cantumkan nomor HP dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 7-8 mengatakan demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ingat, di tengah segala pergumulan kita, jangan khawatir ya, karena Tuhan yang senantiasa akan menolong kita, menjaga kita, dan akan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita ketika kita berseru kepada Dia. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Jonathan. Kita akan belajar bikin Lamington. Halo Jo. Halo Bu Novi, selamat pagi. Waduh, senang nih. Iya. Bisa berbagi lagi ya Jo ya. Betul. Saya buat pemirsa penonton acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita mau bikin apa nih Jo? Hari ini kita mau bikin dessert khas Australia dan New Zealand, namanya Lamington. Lamington, wow. Jadi Lamington ini sebenarnya kue bolu. Di dalamnya ada selai stroberi, kemudian di luarnya kita lapisin coklat dan kelapa kering. Wow, pasti ini enak nih. Nah, sekarang bahannya apa aja Jo? Nah, untuk bikin Lamington ini ada 3 komponen, ya, kue bolu, atau vanilla sponge cake, kemudian selai stroberi buat fillingnya, dan icingnya coklat ganache sama kelapa kering. Oh, kelapa kering ya, yang taburin ya. Nah, sekarang bahan-bahannya nih, silakan. Untuk bikin vanilla sponge cake-nya, kita butuh telur. Telurnya yang fresh ya pemirsa, yang segar. Kalau bisa yang belum pernah disimpan di kulkas. Kalau misalnya pemirsa mau tes, bisa telurnya direndam di dalam baskom. Kalau dia tenggelam terus posisinya tidur gitu, nah itu berarti dia masih fresh, masih segar. Kalau dia udah tenggelam tapi berdiri telurnya, nah itu artinya kurang fresh. Mendingan jangan dipakai buat kue. Tahu tentang telur. Telur yang fresh dan yang tidak fresh. Kita tenggelam dan posisinya tidur gitu ya. Kalau dia udah mulai berdiri, itu artinya udah nggak fresh, mendingan buat masak aja, buat diceplok atau buat didadar gitu ya. Kalau dia ngambang, nggak tenggelam, itu udah busuk kemungkinan besar. Ya. Nah, ini kita pakai 5 butir. Kita pakai 5 butir, terus nggak usah dipisahin kuning sama putihnya. Campur, karena kita mau bikin sponge cake. Nah, kemudian kita pakai gula pasir 125 gram. Nah, dengan resep ini ya, kalau 125 gram gula pasirnya nanti kuenya jadinya cukup manis. Manis sedang gitu ya. Nggak semanis kayak orang jualan, tapi masih berasa gitu manisnya. Kalau pemirsa sukanya yang benar-benar manisnya tipis gitu ya, kurangin lagi boleh sampai 100 gram aja gula pasirnya. Tapi kalau pemirsa senangnya yang manis banget gitu ya, yang benar-benar manisnya berasa, boleh ditambahin sampai 150 gram gula pasirnya. Jadi disesuaikan dengan selera ya. Jadi antara 100 sampai 150 ya, kita tengah-tengah ya. Iya, kita di tengah-tengah di 125 gram. Nah, kemudian kita akan pakai bahan keringnya tepung terigu protein rendah. Biasanya di pasaran ya kunci biru ya. Kunci biru ya. Tapi kalau pemirsa nggak punyanya yang segitiga biru nggak apa-apa, bisa juga. Itu berapa banyak? 135 gram tepung terigu protein rendah, dicampur nanti dengan tepung maizena sebanyak 15 gram. 15 gram. Tujuannya supaya nanti tekstur kuenya jadi lebih lembut. Lebih lembut ya. Ya. Kalau misalnya pemirsa nggak punya maizena, nggak apa-apa, diganti tepung terigu aja. Nggak apa-apa. Jadi terigunya ditambah sejumlah itu ya? Iya. Ini sebenarnya cuma buat mempengaruhi teksturnya sedikit gitu ya. Kalau pakai terigu full nggak apa-apa juga sebenarnya sih, bisa juga. Gitu. Lalu untuk bantu dia mengembang kita butuh baking powder 1 sendok teh, dan untuk seimbangin rasa kita pakai garam juga 1/4 sendok teh. Lalu untuk aroma kita akan pakai vanilla extract, dan lemaknya di sini
50 gram mentega campur margarin. Margarin ya. 1:1. Dicairkan. Jadi 25 gram margarin, 25 gram mentega dicairkan. Kalau misalnya pemirsa mau pakai full mentega, boleh. Full butter juga boleh? Ya, full butter boleh, full margarin juga boleh. Cuman kalau misalnya pakai full margarin, hati-hati di garamnya ya pemirsa. Asin soalnya ya margarin itu udah asin. Jadi kurangin garamnya kalau mau pakai full margarin. Kalau mau pakai butter, mentega tawar full, itu juga boleh, tapi berarti garamnya perlu ditambahin dikit. Yeah. Kalau pemirsa mau yang versi lebih ekonomis, boleh pakai minyak sayur. Oh bisa juga Bisa ya? juga, bisa juga. Kita butuhnya lemak yang cair. Jadi minyak sayur sebenarnya yang paling gampang. Cuman kan minyak sayur nggak wangi ya. Iya, kalau butter atau mentega Iya, kalau ada butter atau aromanya. margarin ada aromanya gitu. Tapi ya disesuaikan aja sesuai budget sama selera ya pemirsa. Gitu. Oh ya, tadi vanilla ekstraknya 1 sendok teh ya pemirsa. Sendok teh. Nah, untuk resep vanilla sponge cake yang aku share barusan, ini untuk kue ukuran 22 x 22 cm. Oh ya, di loyangnya Ya, ya. jadi loyangnya disiapin ya pemirsa 22 x 22 cm, dilapisi dengan baking paper. Tapi sebelumnya dioles nggak usah sih, langsung nggak usah. langsung kertasnya. Dikertasin aja langsung supaya nanti keluarinnya gampang. Iya, Sebaiknya pakai kertas ya pemirsa. Iya. Kalau di langsung ini. iya atau gitu ya. dioles margarin atau kasih tepung itu kadang-kadang dia masih suka lengket. Iya. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk fillingnya kita butuh selai. Sebenarnya selai buah apapun boleh ya. Tapi kalau yang di Australia dan di New Zealand, biasa tuh mereka pakainya kalau nggak selai raspberry, selai strawberry. Kenapa? Karena warnanya bagus. Jadi nanti kalau kuenya dipotong, kombinasi warnanya cantik. Keluarnya coklat, tengahnya itu ada kue yang warna kuning, lalu ada lapisan stroberinya atau raspberry merah. Gitu. Jadi visualnya menarik. Nggak cuma rasanya aja yang enak, tapi visualnya juga menarik. Tapi kalau misalnya pemirsa punyanya selai blueberry atau selai nanas, itu boleh juga sebenarnya. Atau bahkan selai yang non buah, itu selai kacang, selai coklat itu juga bisa sebenarnya. Ya. Jadi disesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Di sini aku pakai selai strawberry yang aku buat sendiri. Jadi karena bikin selai itu gampang. Cuma ini bahan-bahannya itu cuma strawberry 500 gram dicuci bersih, terus dicincang kasar. Habis itu campur sama gula pasir 100 gram sama perasan jeruk lemon 1 sendok makan. Udah dimasak aja sampai dia nggak usah di blender lagi sebenarnya sih karena udah dicincang kasar kan. Tinggal dimasak aja di api sedang besar gitu sekitar 15-20 menit sampai kental. Udah jadi. Iya. Silakan ya nanti pemirsa bisa bikin sendiri ya lebih sehat juga. Betul. Kan, tanpa ada pengawet. Tanpa pengawet, tanpa tambahan-tambahan. Iya, kita tahu apa yang kita masukin, manisnya bisa kita atur, gulanya bisa dikurangin, bisa ditambahin gitu. Tapi kalau pemirsa nggak mau repot, mau beli jadi juga boleh aja sebenarnya sih. Nanti saya akan coba. Boleh. Nah, lalu untuk icingnya kita butuh coklat ganache. Tapi coklat ganache-nya di sini beda sama yang umum, karena kita butuhnya coklat ganache yang encer. Kalau coklat ganache yang biasa tuh kan dia kental, lalu kalau udah dingin dia mengeras gitu ya. Kalau ini kita butuhnya yang cair, karena kita butuh lapisannya tuh tipis aja sebenarnya, nggak perlu tebel-tebel. Dan kita pengen icingnya ini dia nyerap sedikit gitu ke dalam kuenya. Iya, jadi kita pakai coklat ganache yang encer. Cara buatnya gimana? Dark coklat 150 gram, nanti kita campur dengan susu full cream. Susu full cream yang dipanasin, susu full cream ini 115 ml aja. Susu full cream 115 ml, dark coklat 150 gram. Dark coklatnya juga boleh disesuaikan dengan budget ya pemirsa. Kalau lagi ada budget yang cukup, mau pakai couverture full 150 gram boleh. Tapi kalau mau yang ekonomis, pakai compound 150 gram full juga boleh. Di sini aku campur 1:1, compound sama couverture. Dan pelapisnya nanti kita akan balurin dengan kelapa kering. Kelapa kering. Ya. Jangan pakai kelapa fresh ya pemirsa. Nanti jadinya klepon, bukan Lamington. Ya. Lagi pula kelapa fresh gampang basi, jadi kita pakainya kelapa kering saja. Ya itu banyak bisa didapatkan di tukang toko-toko. Iya, di toko online itu banyak. Gampang.
Sekarang kita akan bikin vanilla sponge cake-nya dulu. Sponge cake-nya ya. Dan karena ini cepat, jadi ovennya sudah boleh dinyalakan. Dipanaskan dulu ya. Dipanaskan di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius, api atas bawah. Iya. Kalau ovennya yang konvensional yang cuma api bawah doang ya udah nggak apa-apa. Bisa juga. Bisa ya. Nah, sekarang telurnya ini akan kita kocok dengan kecepatan sedang aja ya pemirsa. Supaya gelembung-gelembung yang terbentuk itu ukurannya tidak terlalu besar. Kalau gelembung-gelembungnya besar nanti kuenya pori-porinya gede gitu. Iya, pori-porinya kurang bagus. bolong gitu. Ya. Jadi kecepatan sedang aja. Kita aduk dulu selama kurang lebih 1 menit. Kemudian baru kita masukin gula pasirnya secara perlahan-lahan, kurang lebih 3 tahap lah. Antar tahap itu kasih jeda sekitar setengah menit supaya gulanya larut dulu, baru kita masukin. Ini kita kocok, biasanya orang bilangnya sampai kental berjejak gitu. Kalau orang di luar bilangnya tuh dia ribbon stage. Artinya apa? Adonan kuenya ini, kocokan telurnya ini sudah kental sampai kita bisa bikin angka 8. Cuman kalau ini belum, kita perlu kurang kental, jadi kita perlu kocok. Iya. Jadi penting sekali kalau ngocok telur untuk bikin kue itu diperhatikan sampai konsistensi telurnya kayak gini nih pemirsa. Ini namanya ribbon stage, ribbon pita. Jadi kita bisa bikin angka 8 itu pakai adonannya. Nggak putus. Iya, nggak putus. Ini artinya dia udah siap untuk kocokan telur yang kuning sama putihnya nggak dipisah ya. Iya. Kalau yang putihnya dipisah, nah itu beda lagi nanti konsistensinya. Kalau untuk yang kayak begini, kuning sama putih dicampur, nah kocoknya sampai kayak gini, pemirsa ya, sampai ribbon stage. Jangan over mix sampai terlalu kental banget, karena itu nanti kuenya jadi apa ya, terlalu banyak udara gitu. Nanti dia ngembangnya terlalu berlebihan di dalam oven, terus kembang lagi gitu. Iya, jangan. Dan sebaliknya kalau under mix, terlalu encer, itu juga nanti kuenya kurang udara, dia kurang naik. Gitu. Ya, jadi kurang lebih biasa 10 menitan sih, kurang lebih ya, gitu dengan speed kayak tadi. Nah, kalau udah sampai ribbon stage, sekarang kita boleh masukin vanilla extract, 1 sendok teh. Kemudian kita aduk lagi dengan speed rendah selama kurang lebih 1 menit. Nah, tujuannya untuk memecahkan gelembung-gelembung yang besar ukurannya ya. Jadi 1 menit aja speed rendah. Oke, sekarang adonan kocokan telurnya dan gulanya sudah siap ya. Kita akan campurkan kocokan telur dengan bahan-bahan kering. Bahan-bahan keringnya kita campurin semua. Tepung-tepungan dengan garam dan baking powder. Jangan lupa diayak ya pemirsa, supaya tidak ada gumpalan. Ya. Lalu masukinnya bertahap, mungkin 3-4 kali gitu ya, 3-4 tahap, supaya lebih mudah ngaduknya, lebih mudah bercampur, jadi nggak overmix.
mangkoknya diputer-puter pelan-pelan. Nah ini karena kita nggak pakai emulsifier seperti SP atau ovalet, jadinya aduknya pelan-pelan, gitu ya, supaya adonannya jangan kempes lagi. Tapi kalau misalnya pemirsa pakai SP, ovalet, TBM, itu mencampur bahan keringnya ini mau pakai mixer lagi boleh. Dia udah lebih kokoh soalnya, ada emulsifiernya. By the way pemirsa, ini resep vanilla sponge cake-nya sebenarnya vanilla sponge cake standar ya. Jadi pemirsa bisa pakai resep ini buat bikin kue apapun sebenarnya. Pemirsa mau bikin basicnya ini ya. Iya, pemirsa mau bikin kue ulang tahun gitu misalnya. Yang bentuknya bulat ya udah tinggal disesuaikan aja loyangnya yang bundar. Pakai resep ini, terus nanti disusun-susun, dihias pakai buttercream gitu ya, bisa juga. Nah kalau sudah tercampur tepungnya, udah nggak ada yang putih-putih lagi, kita bisa masukkan lemaknya ke dalam adonan. Kita pakai teknik pancing ya pemirsa. Jadi lemaknya boleh mentega, margarin, ataupun minyak sayur yang sudah cair semuanya ya. Kita kasih adonannya sedikit supaya dia nanti lebih gampang nyamurnya ya. Karena lemak ini pasti dia akan tenggelam kalau dituang langsung ya ke dalam adonan ini. Karena kan dia berat ya. Sedangkan ini adonan kuenya ringan, banyak udara. Jadi kita boleh pancing pakai sedikit adonan yang kita campur dulu di mangkok terpisah seperti ini. Dia tetap akan tenggelam sih, tapi setidaknya lebih mudah tercampur. Kalau dia lebih mudah tercampur, berarti kita nggak perlu terlalu banyak ngaduknya. Kalau kita nggak perlu terlalu banyak ngaduk, itu adonan kuenya nanti jadi bagus. Udara yang udah kita masukin tadi pakai mixer nggak banyak yang keluar. Karena ketika kita ngaduk gini tuh sebenarnya kita ngeluarin udara yang ada di dalam adonannya gitu. Dan padahal kita butuh udara yang buat bikin kuenya ngembang itu. Ini kalau udah tercampur, baru dicampur ke adonan ini ya? Iya, baru kita masukkan ke adonan utamanya. Kalau sudah, aduk dengan teknik yang sama ya, aduk lipat. Nah ini pemirsa bisa lihat dia lebih gampang nyampurnya kalau dipancing. Kalau langsung menteganya tadi itu ya. Iya, dia susah nyampur. Antara jadinya kita ngaduknya lama, terus adonan kempes, atau jadi ini ya, mengurangin ya. Iya, atau dia kurang kecampur, jadi ngendep nanti di bawah lemaknya. Sudah kecampur, kita tuang adonannya ke dalam loyang 22 x 22 cm. Loyangnya kita banting sedikit ya, 2 kali, 3 kali gitu, buat menghilangkan gelembung-gelembung yang besar. Setelah itu kita panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit. Atau kalau pemirsa tusuk pakai tusuk giginya pasti keluarin bersih. Nah pemirsa, ini bolu udah jadi bolunya. Vanilla sponge cake-nya udah selesai ya tadi ya. Jadi sekitar setengah jam tadi pemirsa di suhu 180 derajat. Setelah matang, keluarin dari oven. Dinginkan dulu ya? Iya, langsung keluarin dari loyangnya ya. Jadi dingininnya di luar loyang. Dingininnya pakai cooling rack kayak gini. Nah, kenapa didinginin? Supaya abis itu kerjanya lebih gampang. Kalau dia baru matang kan dia masih ringkih ya, masih rapuh kuenya.
Kalau dingin dia lebih firm, kita lebih gampang kerjanya nanti. Karena di sini juga nggak bridil gitu. Iya, karena di sini kuenya mau kita potong-potong, kita olesin selai, kita gulung-gulung di dalam coklat kelapa gitu. Jadi kuenya harus firm dulu gitu ya, supaya nggak hancur. Iya. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi? Sekarang kita siapin coklat ganache-nya dulu ya. Coklat ganache-nya ini kita perlu dia jangan terlalu panas tapi jangan terlalu dingin juga. Karena kalau terlalu dingin nanti dia jadi kental. Jadinya nanti terlalu tebal lapisan luarnya. Kita sekarang mau bikin coklat ganache-nya dengan tadi ya 150 gram dark coklat dan juga 115 gram susu full cream cair. Susu full cream-nya kita panasin. Udah mulai keluar gelembung-gelembung kecil, udah cukup ya. Langsung tuang di coklatnya. Langsung dituang ke coklat panasnya. Kita aduk perlahan-lahan sampai coklatnya semua meleleh. Melumer ya. Dan tercampur dengan susunya. Kalau coklatnya sudah meleleh, kita bisa sisihkan. Dan kita bekerja dengan kue. Bisa singkirin dulu. Ya, ini kita rapikan dulu. Sekarang kuenya kita bagi dua. Setelah itu kita olesin dengan selai stroberi. Sudah kuenya ditumpuk, kemudian kita bagi jadi 8 potong. Kita bikin dia jadi kayak kubus-kubus gitu ya. Kotak ya. Ya, jadi kotak-kotak kecil. Oke, pemirsa, sekarang kita mau finishing dengan coklat ganache dan kelapa kering. Ya. Yap. Jadi nanti dari sini kuenya kita guling-guling di dalam coklat dengan bantuan garpu ya, supaya gampang. Lalu dari coklat ke kelapa kering. Terus dari kelapa kering kita langsung taruh di piring. Pemirsa, ini lamingtonnya sudah jadi ya, Cuk ya. Tadi kita juga sudah menyaksikan, menurut saya cara bikinnya juga mudah, bahannya juga mudah didapatkan juga ya, nggak susah gitu. Jadi silakan mencoba ya, nanti saya juga akan coba nih. Pulang dari sini praktek gitu ya. Iya. Dan pasti enak nih kayaknya. Buat temen ngopi, temen teh. Ya. Gitu ya.
buat kalau lagi ada acara-acara Iya betul. di rumah, arisan, atau bisa juga buat ide jualan. Iya betul banget. Penampilannya juga Penampilannya menarik. cantik. Iya, oke Cok, makasih ya sudah berbagi Sama-sama Bu resep. Novi. Bikin Terima kasih badminton. juga. Oke, sampai jumpa pemirsa.